Selamat datang kembali di Cara Berniat Trader. Kali ini saham-saham sektor komoditas yang akan saya analisa. Langsung saja ke saham pertama, Indi yang ditutup terkoreksi cukup dalam 4% ke harga 1285. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya, Indi sedikit ada distribusi. Indi jebol support, berarti indikasi gagal? Iya, jelas indikasinya gagal. Jadi saat ini kemana arah Indi? Kalau melanjutkan penurunan tuh mestinya ya nih 1175.200 nih persimpangan jalan selanjutnya. Kecuali tiba-tiba ditarik naik. Nah, itu beda cerita. Apakah itu sering terjadi? Tidak, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu sudah plannya 1350 beli, 1360 beli dan cut loss pas dia jebol 1320, itu sudah benar menurut plan Bapak Ibu. Jangan nanti gara-gara cut loss terus tiba-tiba sahamnya naik, menyesal. Aduh, tau gitu saya hot. Nah, berarti kan Bapak Ibu sudah membuyarkan plan yang Bapak Ibu buat. Ya udah, cari saham yang lain, ya. Jangan takut, coba selama setahun. Jangan cuma 1 bulan 2 bulan dan Bapak Ibu sudah menyerah, yang nggak bisa berhasil. Minimal 1-2 tahun lah Bapak Ibu. Sama saya juga dulu seperti mungkin Bapak Ibu saat ini. Menyesal, nggak mau cut loss, takut nanti rebound lagi, tapi malah terus turun. Dan yang sering saya bilang tuh, 10 kali jebol support itu yang naik cuma 3. Coba aja Bapak Ibu, hitung aja Bapak Ibu. Bapak Ibu catat tuh yang cut loss Bapak Ibu dengan yang Bapak Ibu cek lagi tuh yang naiknya berapa. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai membuyarkan plan yang Bapak Ibu sudah buat. Kalau buat plannya sudah bener ya jebol. Ya ini kan antara dia ditarik naik atau dibuang aja. Simple analisa itu nih. Risknya juga kalau Bapak Ibu beli di area 1380 atau mepet support 1350, cut loss-nya 5%. Ya udahlah, ya. Rewardnya kalau jalan nih, kayaknya ya targetnya 1550, 2 kali lipatnya kan? 3 kali lipat bahkan. Ya udah, trend plan di Indi gagal. Ya, seperti itu. Itu aja. Jadi gimana untuk Indi? Kalau melihat time frame bulanan, bulan lalu tipis ya. Takutnya ya memang ada pembalikan arah di Agustus ini. Ya, kita lihat aja lah. Untuk monthly-nya kan koreksi biasa nih. Volumenya makin kecil kan. Ini bisa jadi swing low nggak? Bisa. Harusnya ya. Cuman ya jebol gimana dong? Coba lihat time frame weekly-nya. Nah, weekly-nya aja jelek nih. Kecuali ya itu. Kita nggak tahu tiba-tiba dia naik arah. Bullish engulfing minggu depan. Nah, itu bagus. Baru. Boleh Bapak Ibu buyback lagi. Kalau dia turun lagi, kena lagi cut loss, ya udah. Seperti yang sering saya bilang. Kalau saya 2 kali ya. Saya buat plan dan gagal, saya nggak mau lagi lihat dulu. Sementara waktu saya nggak lihat dulu. Saya cari saham lain. Jangan sampai saya keganggu psikologis. Jangan sampai saya nanti dendam. Karena kalau sudah dendam, keganggu psikologis itu pasti akan buyar. Pasti pengen membalasnya lebih besar. Pengen cepat profit, cepat mengganti itu. Jadi buat plan pasti kacau. Biasanya seperti itu. Jadi untuk Indi, kita lihat aja minggu depan. Ya kalau ditanya jebol support, jebol. Tapi kita lihat minggu depan, kalau tiba-tiba candle bullish engulfing, itu berarti ada candle pembalikan arah. Ya menurut saya. Tapi harus nih. Minggu depan tutupan di atas 13, minimal 1330. Minimal 1330. Kita lihat minggu depan. Ya, Indi. Jadi kalau dia bisa break, sebenarnya kalau mau konfirmasi ya tembus 1400. Tapi kita lihat aja minggu depan, kalau dia balik ke atas 1330, 1340 ya cukup aman. Indi. Ya, lanjut. Adro yang ditutup dengan 1865 menguat 0,81%. Asing net sell. Adro di distribusi tipis. Adro juga jebol 1900, indikasi lemah kalau saya bilang. Tapi kita nggak tahu, tiba-tiba Seninnya rebound. Tiba-tiba membentuk candle morning star. Wah, bagus. Buy on breakout kalau seperti itu. Gimana kalau gagal lagi? Ya udah buang. Simple ya. Tapi nggak mungkin lah seperti Adro nih memainkan psikologis, tiba-tiba habis merah, besok Senin hijau, naik lagi di atas 1900, besoknya turun lagi, naik lagi. Itu nggak mungkin. Kenapa? Mereka juga bandar itu punya cost, punya dana yang ada yang bilang tak terbatas. Bandar itu dananya terbatas juga. Dia punya sekian puluh miliar mungkin untuk naikkan ke harga target mereka. Jadi kenapa saham uptrend sampai puncak terus distribusi? Ya karena mereka menjaga harga. Logika aja Bapak Ibu. Ya kita contoh pakai logika aja ya. Kalau Bapak Ibu tuh sebagai bandar, duitnya unlimited. Coba apa yang menjadi pertanyaannya? Kenapa nggak kalau dia ditarik naik ini? Nih naik. Kalau tahu banyak retail ngikut,
Ngapain dia naik sampai 2.400? Misalnya tahu nih retail banyak beli di mungkin pas sideways seperti ini. Dia sideways seperti ini kan pasti tahu bandar. Wah, ini retail banyak masuk nih. Berharap naik. Coba kalau Bapak Ibu jadi bandar kira-kira mau nggak narik ke atas? Kalau tahu banyak retail. Kalau Bapak Ibu uangnya tak terbatas. Saham lot Bapak Ibu banyak. Kenapa nggak diguyur? Kenapa nggak diguyur? Kalau uang bandar semau-maunya bandar, uangnya tak terbatas, kenapa nggak diguyur? Coba Bapak Ibu tanya tuh. Coba Bapak Ibu pikir. Ya, kenapa nggak diguyur? Malah ditarik naik. Ya, berarti kan ada partisipasi retail juga di dalam. Kalau saya jadi bandar uang tak terbatas, saya guyur lagi. Terserah saya. Saya guyur mungkin sampai 1.400. Saya turunin. Biar retailnya makin dalam. Mungkin ada yang cut loss, ada yang hot Everson. Ya. Baru saya lihat mungkin pas sudah mulai tipis-tipis retail di bawah, baru saya tarik naik lagi. Logikanya gitu kan? Kalau uang tak terbatas, terserah saya dong. Kenapa bandar tidak terserah dia? Tetap menjaga harga kalau memang plannya naik. Ya, itu Bapak Ibu pikirin aja dulu. Kenapa? Nah, jadi Adro kembali lagi. Ya tadi nggak mungkin dia naik turun di sini mengganggu psikologis retail di harga yang sama mepet seperti ini. Kalau dia sideways. Harusnya nanti itu kalau sudah tembus 1.900 lagi, dia nggak akan turun lagi kalau memang arahnya naik. Sideways-nya pasti di atas 1.900. Nah, kita lihat Selasa ya. Pokoknya balik ke atas 1.900 harusnya aman. Adro. Dan catatannya jangan jebol berapa lagi? 1880. Kalau sudah di atas 1.900, toleransinya tuh 1880 jangan jebol. Nah, berarti harusnya kalau memang diangkat naik di Agustus nanti, Adro harus di atas 1.880. Itu aja. Ya, kita lihat Senin Selasa. Lanjut, ADI yang ditutup dengan 6.850 menguat 0,73%. Asing net buy. Kalau di Bokersmanya ADI di distribusi. Nah, ADI ini sideways. Jangan jebol berapa? 6750. Kalau jebol udah gagal. Padahal dia masuk LQ45 ya bersama SCMA. Cuman gak diangkat nih. Kita lihatlah minggu depan. Nah, pokoknya ini kan simple analisanya Bapak Ibu. Masih sama. Ini kan sideways, range pendek. Antara dia dibuang atau ditarik naik aja minggu depan. Cuman kapan ya? Coba Bapak Ibu tulis di kolom komentar yang tahu effective day untuk rebalancing LQ45 tuh kapan? Nah, itu. Jadi simple analisa ADI ini jangan jebol lagi 6.750. Gitu aja. Kalau tutup di bawah itu lemah. Harusnya Senin Selasa dah hijau lagi ADI. Kita lihat ya. Lanjut ADMR yang ditutup dengan 1.110 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Oleh Bokersmanya ADMR di distribusi. ADMR, nah ini dia di support. Jangan jebol 1080. Jebol gagal. Ini swing low bisa swing low. Kita lihat Senin Selasa kalau rebound bagus. Mudah-mudahan ya ISG bullish. Dan ya ADMR nih biasanya ngekor ISG. Kalau ISG rebound juga dia. Ya beda kalau sektor finance. Sektor finance ini kan bukan sentimen dia ISG lagi. Lebih ke ya tadi MSCI itu mau downgrade nggak. Dan masih dibuang-buangin. Jadi kalau ISG bullish dia kayaknya berat untuk naik. Kalau masih banyak sentimen negatif. Nah kalau ADMR enggak. Kalau ISG bullish juga dia. ISG kan koreksi nih 2-3 hari ke belakang kan. Tuh wajar. Jadi kita lihat aja nanti kalau ISG rebound Senin. Rebound juga biasanya ADMR. Ngekor. Ya tapi kan ini ISG tadi turunnya cuma 3 hari. Ini dia turun beruntun. Ya wajar turun beruntun karena sudah menembus resistennya. Terus koreksi wajar ya wajar. Tapi nanti kalau ISG bullish pas kebetulan ADMR di support harusnya teknika rebound. Harusnya loh ya. Jangan jebol berapa? 1080 DMR. Lanjut. ITMG yang ditutup dengan 22.925 terkoreksi 0,32%. Asing net sell. Kalau di Bokersmanya ADMR. Kalau di Bokersmanya ITMG akumulasi. ITMG lagi di puncak ya. Nah nggak tembus-tembus juga nih minggu kemarin. Swing low dulu lah. Swing low-nya harusnya nggak lebih dari 22.000 ya. Kalau menurut saya sih dari 22.700 tuh boleh cicil sebelum tembus. Kalau memang ISG bullish lanjutan 7.800 dan sektor batubara rebound, mudah-mudahan ya. Walaupun ya lanjut. Kalau pandangan saya ITMG masih ada peluang menguji resisten kuat 24.000 ITMG. Lanjut UNTR yang ditutup dengan 24.025 terkoreksi 0,51%. Asing net buy. UNTR ini diakumulasi asing terus nih ya, bahkan dari akhir bulan Juni. Kalau di Bokersmanya UNTR akumulasi tipis. UNTR agak rawan sih kalau pandangan saya. Ini
Risknya sebenarnya kecil, 2% aja. Turun, buang, naik, take profit. Kalau Bapak Ibu yakin dengan UNTR. Tapi kalau saya nggak mau berspekulasi di UNTR, karena ya resikonya, walaupun resikonya 2%, tapi dengan kondisi seperti ini, candlenya, saya lebih memilih nggak beli. Itu ya. Tapi ya kembali ke pengalaman. Ada yang pengalamannya saya melihat yang seperti ini nih, lebih cenderung naik. Ya boleh. Silahkan beli. Yang penting tahu risknya tadi 2% aja. Menurut saya lah ya 2% aja risknya. Nggak usah dalam-dalam. Untuk UNTR. Jadi saat ini kalau saya UNTR wait and see, kecuali tiba-tiba seminggu ke depan turun. Nah 22.500 nih menarik. Kalau dia ada koreksi retest dulu baru naik. Ya karena pandangannya belum downtrend. Kalau seminggu ke depan UNTR itu jebol, support 24.000 dan turun sampai 22.500, 22.800, mantul. Jadi bisa manfaatin seperti ini risk rewardnya. Kalau saya mau beli tunggu kalau dikasih di bawah. Ya risk reward sama masih paling 2,5% cut loss. Rewardnya ke resisten 24.000. Nah seperti ini. Nanti saya plannya ya. Kalau jalan, kalau turun itu unten. Untuk UNTR. Lanjut. Doit yang ditutup negatif 368 menguat 1,09%. Asing net sell. Kalau di broker semuanya Doit di distribusi. Langsung saja ke tekniknya Doit. Kita lihat aja minggu ini ya. Harus rebound nih. Harus rebound. Jangan jebol 350. Jebol gagal buang. Ini kita nggak tahu nih. Tiba-tiba ada tarikan ya bisa. Coba lihat broker summary-nya seperti apa. Oh small distribusi. Tapi kita lihat aja ya. Minggu depan. Kalau feelingnya Doit. Kalau saya saat ini ya walaupun mungkin bisa naik. Tiba-tiba naik ya saya nggak mau beli. Belum. Masih banyak saham yang lain menarik menurut saya daripada Doit. Tapi belum tentu Doit jelek ya, belum tentu nggak naik. Pas bisa aja, karena nggak semua saham, nggak semua sistem trading saya itu bisa menganalisa 900 saham mana yang pasti naik besok. Naik 10%, 20% nggak bisa. Sesama grup juga misalnya Cuan, BRPT, PTRO, Brand, mana yang naik tinggi saya juga nggak tahu. Ya mungkin yang menaiknya cepat mana nggak tahu. Yang penting kita tuh bagaimana menganalisa saham yang berpotensi naik. Dan kita tahu resikonya. Sudah ada plannya. Ya ditunggu. Jangan kejar sana, kejar sini. Lihat maunya tiap hari bisa profit. Tapi pakai feeling nggak bisa. Yang sudah punya sistem trading juga kemungkinan nggak bisa tiap hari juga langsung panen. Bisa jadi beli hari ini besok lusa baru panen. Yang penting tuh bagaimana menganalisa kembali tadi. Yang saham berpotensi naik. Jangan maunya saham hari ini. Harus cari saham yang potensi naik hari ini. Yaitu harus lihat bid offer. Lihat momentum. Itu pun ya perlu tenaga. Perlu melihat market. Lihat running trade. Kecuali Bapak Ibu bisa scalping. Nah scalping bisa aja dapat 1-2 saham sehari yang berpotensi naik. Tapi itu kan ada resikonya dan perlu tenaga lebih. Bapak Ibu harus melihat mantau market. Kalau kerja kan susah tuh, nggak bisa mantau market. Pakai cara swing trader. Itu ya. Pokoknya kalau mau bagus ya minggu depan harus nyari rebound. Tembus 380 lah minggu depan tuh sinyal bagus tuh. Kalau bisa lewat 380 sinyal bagus. Walaupun gak tembus 400. Yang penting bisa lewat 380 itu sinyal bagus Doit minggu depan. Kita lihat. Lanjut. Harum yang ditutup harga 825 menguat 4,43%. Asing net buy. Kalau broker semuanya Harum di distribusi. Nah Harum balik arah. Mudah-mudahan ya volume besar tapi sayangnya netral broker summary-nya. Tapi MACD-nya mulai mau golden cross. Monthly-nya koreksi biasa, wajar. Volume koreksinya bulan lalu juga tipis. Setelah 3 bulan rally panjang dari 600 ke 830% lebih naik. Koreksi cuman setengah. Wah ini sih pembalikan arah. Kemungkinan besar, tapi disclaimer. Kalau dilihat time frame weekly-nya sideways panic. Nah ini juga simple analisanya. Kita pakai time frame daily. Simple analisanya Bapak Ibu. Ini kan sudah candle bullish angle pink. Candle hijau menutup penuh candle hari Kamis. Kalau tiba-tiba Senin turun lagi di bawah 800. Tutup di bawah 790. Gagal. Udah pasti 80% gagal. Komen aja di video sini. Maki-maki aja. Jelek-jelekin aja saya kalau salah analisa saya ini ya. Tapi ini disclaimer ya. Bukan menyuruh beli atau jual ya. Bapak Ibu lihat analisanya ya. Saya bilang kalau sampai
Harum minggu depan jebol 790. Kalau saya bilang 80% gagal. Dead cat bone lanjut ke bawah. Itu harusnya minggu depan ke atas walaupun belum ada akumulasi. Target tembus 850, 900, 950 arah di Agustus. Nah itu disclaimer ya. Balik ke masing-masing. Kalau ditanya sekarang boleh beli gak, silahkan atur masing-masing nih cut lossnya lumayan dalam. 4,5% udahlah. 5% udahlah. Target reward minimal 850. Lebih tipis ya karena Bapak Ibu belinya agak tinggi kan. Kalau beli di 800, 795 ya pasti rewardnya bagus. Nah cut lossnya tipis, rewardnya bagus. Ya karena sudah agak tinggi ya wajar. Ini kan kita pakai resistance sideways-nya ini. Tapi harusnya targetnya tuh ke atas. Ini minimal 915. Reward bagus. 1/2. Oke, harum. Ya untuk harum. Lanjut. BSSR yang ditutup jaga 3.920 menguat 0,51%. Asing net sell. Kalau bekas semuanya BSSR akumulasi tipis. BSSR disupport. Jangan jebol. Intinya 2% jebol buang. Ya, itu aja analisanya. Kalau rebound kemana kira-kira dia? Minimal 4.120. Jadi 200 poin kenaikan 5% ada peluang. Cut loss-nya cuma 2%. Disclaimer analisa kembali. Lanjut. ABMM yang ditutup jaga 2.950 menguat 0,34%. Asing net sell. Kalau bekerjanya ABMM akumulasi tipis. ABMM harus rebound juga nih. Hati-hati kalau jebol 2.900 ya. Minggu depan kalau jalan nih paling nggak menguji resisten 3.090. Jadi ada naik mungkin 140 poin. Kita lihat minggu depan. Ya risknya 2% aja. Toba yang ditutup menguat 13,24% ke harga 1.240. Asing net buy. Kalau di bekerjanya Toba akumulasi. Kalau di bekerjanya Toba berhasil breakout 1.100. Target selanjutnya 1.350 ya. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, Bapak Ibu siap nggak stop loss di bawah 1.100? Oh siap, bisa. Kenapa? Karena kalau minggu depan dia tiba-tiba terus turun dan jebol tuh 1.100, gagal. Ini bisa jadi peaknya. Minggu kemarin tanggal 1 Agustus tuh bisa jadi peaknya. Pokoknya hati-hati kalau jebol 1.100. Support yang harus ini kita naikin support kuatnya. Bukan di situ lagi tapi di atas nih. Di 1.100. Toba. Yang terakhir KKGI yang ditutup di 340 menguat 1,19%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya KKGI di distribusi. KKGI aduh jebol belum lah. Wait and see aja KKGI ya. Nggak mampu juga kan tembus 350 kecuali kita lihat Senin Selasa. Kalau tembus lah buy on breakout. Tunggu dia balik ke atas 350. Kalau mau KKGI. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonet ada bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat. Semoga bisa terus cuan.